Selamat pagi semua keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku. Senang sekali kita masih tetap ada bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita mengucap syukur, kita naikkan pujian selamat pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan, untuk setiap kasih kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu di dalam diri kami. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau benar-benar menyiapkan piring hati kami untuk disegarkan, untuk dikuatkan, bahkan untuk disehatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi SKBB, para guru-guru, para sahabat dan para kerabatku, hari ini hari Rabu. Saya tetap mengisi karena besok adalah hari Kamis, hari libur ya. Saya percaya bukan bicara soal like atau unlike, tetapi kita mau menikmati firman Tuhan yang hidup, yang telah diberikan menjadikan terang di dalam hidup kita. Kalau di dalam minggu ini bertema firman yang berkuasa, hari Senin kita mendengar bahwa mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, firman itu ada. Firman itulah yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Dan kalau kemarin dikatakan firman itu telah menjadikan terang, dan terang itu dijadikan supaya kita keluar dari kegelapan dosa. Dan hari ini firman Tuhan berjudul firman untukmu dan untukmu. Firman untukku dan untukmu. Mari kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 13. Ibrani pasal 4 ayat ke-12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Firman Allah itu katanya lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu adalah kalau ini pedang, di sininya tajam, sininya tajam. Ya, kalau pisau kan satu sisi. Ya, ada pedang kecil, pisau kecil yang disebut belati. Ya, belati itu sekelilingnya itu tajam. Ya, itu pedang bermata dua namanya. Ya. Jadi kalau ditusukkan semuanya akan terluka, tidak satu sisi saja. Pisau yang mama kamu pakai untuk memotong daging, sisi atasnya tidak tajam. Jadi ketika memotong, tangan mama tidak terluka, tangan saya tidak terluka, hanya bagian daging yang terpotong. Tetapi kalau pedang bermata dua, kalau saya memotong daging dengan pedang bermata dua, tangan saya sendiri pun akan ikut terpotong. Inilah artinya, ya. Dikatakan bahwa firman Allah itu hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Karena dia adalah firman yang penuh dengan kuasa. Firman yang menciptakan terang. Ia sanggup memisahkan jiwa dengan roh. Apa maksudnya firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kita punya jiwa ada di dalam darah kita, bicara daging kita. Roh kita adalah nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan mau dengan firman-Nya itulah daging kita, sifat daging kita yang dikuasai dosa, ya, bisa dimurnikan, disucikan, sehingga roh kita yang benar, yang dibenarkan, yang diberikan oleh Tuhan, itulah yang boleh menguasai kita. Memisahkan sendi-sendi dari sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mana yang pikiran hati kita, mana yang pikiran hati Tuhan. Mana yang pimpinan roh, mana yang pimpinan diri kita sendiri. Mana yang daging, mana yang roh. Mana yang jiwa, mana yang roh. Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengerti mana sih yang kehendak Tuhan, mana yang enggak. Dan ketika saya sampaikan firman Tuhan itu juga untuk diri saya. Firman untukku dan untukmu. Saya enggak bisa saya menyampaikan, jangan ngebohong ya, saya sendiri ngebohong. Saya enggak bisa saya bilang, ayo jangan nonton sinetron melulu, tapi saya nonton sinetron melulu. Ya. Saya nggak bisa, ayo jangan hanya kerjaannya WhatsApp terus. Sampai nggak punya waktu untuk berdoa membaca firman Tuhan. Tapi saya lakukan itu. Saya cuma bisanya WhatsApp, nonton YouTube. Sampai saya tidak punya waktu untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabatku. Firman yang berkuasa itu adalah untuk kita. Untukku dan untukmu. Firman itu untuk menyucikan kita, untuk mengajar kita membedakan mana yang kehendak daging, mana yang kehendak Tuhan, mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka. Kita baca ayat yang ke-13, ya. Kita baca ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Firman itu mengajar kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan kita gak bisa bilang gini, saya sudah lakukan yang benar Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak lakukan. Kenapa? Karena ada firman itu loh. Karena ada firman itu. Firman itulah yang membuat kita tidak dapat berdusta di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Dia lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Saya bisa tersenyum tapi hati saya marah begitu ya. Saya tersenyum nih sama Mr. Steffi, tapi hati saya sebel sama dia. Mungkin Mr. Steffi bilang, ih Miss Grace tersenyum sama saya, baik sama saya. Tapi Tuhan tahu kalau hati saya benci sama dia. Saya gak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia saya bisa berpura-pura. Kita di hadapan manusia kita bisa berpura-pura menjadi pelaku firman. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura. Bahkan dikatakan, kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, di dalam diri kita ada firman yang berkuasa itu. Ada firman yang memberikan terang dalam diri kita. Ada firman yang mengajar kita untuk hidup benar. Ada firman yang mengajar kita untuk keluar dari dosa, keluar dari kegelapan. Jangan abaikan firman itu. Firman itu untukmu dan untukku juga. Firman itu untukku dan untukmu juga. Firman yang hidup itu ada di dalam diri kita. Mari kita dengarkan dulu pujian yang satu ini.
Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Saya akan bacakan satu ayat, tetap di dalam doa. Anak-anak, saudara dan kerabatku, dengarkan saja, tetap dalam doa. Yohanes 1 ayat 3 berkata demikian. Kamu memang sudah bersih. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu untukku dan untukmu, supaya kita bersih dari dosa. Supaya kita bersih dari dosa. Tidak ada perbuatan baik manapun yang dapat membersihkan dosa kita, yang dapat membereskan dosa kita. Hanya firman yang hidup itu yang dapat membuat kita lepas dari dosa. Oleh karena kasih karunia-Nya, firman itu telah datang kepada kita, memberikan terang dalam hidup kita, supaya kita keluar dari dosa. Mari jangan biarkan firman itu menjadi tumpul di dalam hidupmu, tetapi biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedang bermata dua bagi setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu tajam untuk kami. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kami sendiri. Biarlah firman-Mu terus membersihkan kami dari perkara-perkara dosa, daripada kegelapan. Mampukan kami ya Tuhan, agar firman-Mu itu benar-benar bagaikan pedang bermata dua di dalam diri kami. Membersihkan, mengajar kami, terus menyucikan kami dari perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran lewat orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap nasihat, untuk teguran, untuk omelan, untuk marah yang kami terima karena kami melakukan kesalahan. Baik dari orang tua kami, baik dari kerabat kami, baik dari sahabat kami. Mampukan kami untuk menerimanya sebagai firman yang hidup di dalam diri kami. Firman yang menyucikan kami, membersihkan kami. Terima kasih ya Bapa. Jangan pernah berhenti berfirman kepada kami. Jangan pernah berhenti membersihkan kami dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman itu biarkan tajam di dalam dirimu dan di dalam diriku. Sampai bertemu di hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.